Selamat berjumpa pemirsa yang budiman, senang bertemu dengan Anda. Hari ini kita akan mendiskusikan sektor consumer goods dan subsektor yang kita bahas secara fokus adalah food and beverages. Semua analisa dan valuasi daripada saham-saham dalam food and beverages melalui kalkulator saham atau stock valuation calculator. Dalam subsektor ini ada 14 perusahaan yang terdiri dari beberapa subsektor. Kita akan melihat lebih detail di chart berikutnya. Di chart ini kita melihat pergerakan indeks daripada consumer good industry. Seperti kita ketahui bahwa di dalam industri consumer goods terdiri dari 4 sektor, yaitu rokok, farmasi, F&B, dan kosmetik. Kalau kita lihat historicalnya mulai dari 12 bulan terakhir, indeks consumer good meningkat 47% dari awal 2012, dari akhir 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 meningkat 47%. Setelah itu pada pertengahan bulan Mei sampai saat ini dan mengalami penurunan hingga minus 25% di bulan Juni. Berikut kita lihat komposisi dari market share dari industri ini. Kita lihat kontributor terbesar daripada market capitalization adalah industri rokok. Kedua adalah kosmetik dan F&B sama 22%. Yang terakhir adalah 11%. Kita sudah bahas industri rokok sebelumnya. Sekarang kita masuk ke prospek investasi untuk industri subsektor F&B. Kita melihat ada 14 perusahaan, 14 saham, dan chart ini atau tabel ini berdasarkan daripada ranking aset dari terbesar sampai yang terkecil. Kita melihat 3 besar, Indofood, Sukses Makmur, dan Indofood CVP, kemudian diikuti oleh Mayora. Apabila kita melihat market capitalization tahun 2013, 3 perusahaan di atas itu sebetulnya ada yang masih mampu berada di atas Mayora, yaitu Multibintang Indonesia, perusahaan bir dengan market cap 25 triliun. Tapi karena ranking daripada tabel ini berdasarkan aset Multibintang itu adalah di urutan sekitar urutan 10, hampir 10 besar, meskipun market cap-nya sebetulnya nomor 3. Di dalam tabel ini kita melihat setelah market kapitalisasi, kita melihat valuasi kodenya FL13 itu
berarti valuasi untuk low band, yaitu nilai terendah valuasi, nilai terendah daripada nilai wajar. Kalau VH13 adalah nilai wajar tertinggi pada tahun 2013. Lantas kita bandingkan dengan harga tahun 2013 dan kita ketemu dengan delta. Delta ini adalah perbandingan antara valuasi tertinggi yaitu VH13 dengan harga pasar tahun 2013. Kita melihat untuk prospek investasi, kita melihat mana saham yang masih under value atau murah dan mana saham yang sudah over value atau mahal. Valuasi nilai wajar yang tercermin dari kode FL dan FH, VH dan VL itu dihitung, dikalkulasi berdasarkan metode stock valuation calculator. Kalau delta itu di bawah 100%, itu harganya sudah mahal. Kalau harga di atas 100%, itu masih under value atau masih memiliki potensi harga itu naik. Kalau kita lihat di dalam tabel ini, hanya satu saham yang murah, yaitu Siantar Top, 134%. Kalau dilihat daripada valuasinya adalah 2031, current price adalah 1510. Untuk nilai wajar terendah juga lebih tinggi, yaitu 1852 dibandingkan harganya adalah 1500. Sedangkan saham-saham lainnya itu sudah termasuk over value atau harganya sudah mahal. Sekarang kita melihat pada tabel berikut adalah data-data fundamental atau fundamental keuangan daripada saham-saham yang terdapat di tabel ini, sehingga kita bisa membayangkan metode stock valuation atau kalkulator saham untuk menghitung yang murni berdasarkan kondisi fundamental keuangan perusahaan secara bottom up approach atau pendekatan bottom up, pendekatan yang dimulai atau diawali dari kondisi internal perusahaan, lantas meningkat menuju ekonomi makro perusahaan. Disitulah metode bottom up yang kita gunakan dalam metode kalkulator saham. Berikut tabel ini kita lihat list daripada aset, revenue, growth. Growth itu adalah growth dari revenue dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan industri F&B. Kita lihat list berikutnya adalah gross profit, berikutnya earning after tax, berikutnya adalah free cash flow, dan terakhir adalah working capital. Kalau kita lihat dari urutan, nomor 4 yang kita lihat adalah saham Aisyah yang mengalami kerugian earning after tax dan juga free cash flow deficit, diikuti oleh working capital yang defisit. Kalau dilihat daripada growth daripada perusahaan, pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri, itu negatif 20%. Jadi meskipun asetnya nomor 3, revenue-nya juga
nomor 3, asetnya nomor 4, rankingnya nomor 4 terbesar, pendapatannya nomor 4 terbesar, tapi karena pendapatan itu hanya mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga prospeknya akan negatif. Seperti dari tabel sebelumnya kita lihat bahwa valuasinya adalah negatif. Oke, kita lihat saham-saham yang kita tandai dengan background abu-abu atau background ungu muda. Berikutnya adalah Sobi yaitu Sorini Agro Asia Corporindo. Growth-nya 10,5%, sangat standar. Dia memiliki atau mencetak laba, free cash flow juga positif, working capital juga bagus, positif. Berikut bagian bawah adalah saham Alto, SKBM, dan SKLT. Mereka punya growth di atas 10%, hanya SKLT di bawah 8%. Kita lihat mereka mencetak laba, free cash flow positif, dan working capital positif. Berikut kita lihat saham-saham yang dengan background hijau. Ada dua saham, yaitu saham MLBI dan DLTA. Itu saham adalah produsen bir bintang dan angker bir. MLBI mengalami pertumbuhan negatif 1%. Delta atau DLTA pertumbuhannya di bawah 8%, dan multi bintang atau MLBI mengalami defisit modal kerja. Kalau kita lihat prospek sebelumnya, di sini kita melihat bahwa multi bintang itu nilai wajarnya hanya 135.000, sedangkan harganya 1,2 juta per lembar. Sangat jauh sekali. Harga itu hanya nilai wajarnya hanya 1/10 dari harga. Harga terlalu overvalue. Lantas kita lihat Delta Jakarta, produsen angker bir. Antara harga dan valuasi itu selisihnya sangat tipis, hanya 2%, meskipun masih sedikit lebih mahal atau overvalue 2%. Nah, kalau kita lihat berikut adalah rasio daripada kondisi keuangan, kita melihat dengan lebih jelas bahwa kita memilih beberapa rasio yang relevan atau yang kita gunakan dalam metode kalkulator saham. Pertama adalah ROE, Return on Equity, kemudian Debt Equity Ratio, DER, NPM, Net Profit Margin, berikut Gross Profit Margin, dan ROA atau Return on Asset. Kalau kita lihat Return on Equity, yang terbesar adalah multi bintang. Kalau kita lihat net profit marginnya 29%, gross profit marginnya 61%, dan return on assetnya 39%. Sebetulnya dari segi financial ratio, multi bintang itu yang terbaik. Kalau kita lihat DLTA yang kita tandai dengan background hijau, itu ROE-nya juga tinggi, di atas rata-rata, yaitu 45%, ROA-nya 34%, juga di atas rata-rata,
Debt equity rasionya di bawah setengah. Ini sangat konservatif untuk menggunakan pinjaman pihak ketiga. Gross profit marginnya 43, cukup standar. Net profit marginnya 14%, cukup bagus. Di sini dua perusahaan ini dari segi financial ratio, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Juga Ades juga yang terbaik. Kita lihat Ades 39%, ROE-nya, ROA-nya 21%, gross marginnya 56, net marginnya 17. Dan hutang rasionya debt equity masih di bawah 1. Jadi kalau kita lihat memang dua perusahaan ini cukup bagus. Tiga perusahaan ini yang termasuk ranking 3 besar di dalam rasio finansial. Kemudian diikuti oleh ICBP, itu Indofood. Kita lihat ROE-nya 21%, ROA 15%, debt equity di bawah 1 atau setengah malahan, net margin 11 dan gross margin 27. Tapi kembali, apapun yang kita lihat daripada kondisi finansial ratio yang bagus, yang menandakan bahwa secara fundamental mereka bagus nih perusahaannya. Kalau kita lihat tiga besar dari sisi aset, yaitu INDF, ICBP, dan Mayora, itu secara fundamental mereka bagus semua. Artinya masih berada dalam koridor rata-rata industri. Yang ketiga itu boleh dibilang termasuk saham aktif. Mungkin yang paling aktif itu saham Indofood, INDF, dan ICBP, diikuti oleh Mayora. Saham second line seperti MLBI, DLTA, Andes memang tidak seaktif ketiga perusahaan yang di atas kemungkinan. Dan ada lagi perusahaan seperti Ultra Jaya, yaitu perusahaan produsen milk, produsen susu, ROE 29, ROA 18, net margin 14, gross margin 21, dan debt equity ratio di bawah 0,5. Secara rata-rata, industri di bidang food and beverages atau F&B itu secara fundamental mereka baik, rata-rata mereka baik. Jadi untuk investor yang ingin mengkoleksi dalam jangka panjang, perusahaan di bidang ini cukup baik, cukup layak untuk dikoleksi. Akan tetapi, apapun ketertarikan kita terhadap kualitas suatu barang, kualitas suatu saham, baik dari segi fundamental keuangan, rasio keuangan, itu menunjukkan ranking di atas rata-rata industri atau sektor yang lain. Tapi di dalam mengkoleksi atau membeli saham-saham ini untuk diinvestasikan dalam masa yang panjang, minimal 3 bulan, itu kita harus melihat berapa yang harus kita beli. Kalau kita lihat di tabel yang pertama, kita lihat prospek investasi, itu harganya sudah mahal semua. Jadi yang bisa kita lakukan, kita sudah mencatat bahwa industri di sektor ini rata-rata cukup bagus secara fundamental. Hanya saat ini bukan waktu yang tepat untuk membeli karena harga sudah terlalu mahal. Berikut kita lihat historical daripada
valuasi atau nilai wajar daripada saham-saham berikut. Kita lihat 3 besar. Kalau lihat INDF, valuasi nilai wajar tertinggi itu mengalami penurunan. Kita lihat grafiknya dari FH10 itu 2010 sampai 2013. Dari 5.900 menurun terus sampai 4.200. Otomatis valuasi terendahnya juga turun. Jadi dengan kondisi kayak gini, ini sebetulnya apapun fundamentalnya bagus, tapi secara performance keuangan, kinerja keuangan mereka menurun. Jadi tentunya potensi untuk pasar atau sentimen pasar itu beresiko untuk mengalami penurunan lebih lanjut, kecuali kondisi makro atau indeks daripada IHSG yang ditopang atau didukung oleh bursa-bursa regional Asia atau Amerika dan Eropa, itu bisa aja mengangkat sentimen pasar terhadap saham-saham ini. Kita lihat saham Indofood yang lain, ICBP, itu dari 2010 memang naik dan cukup stabil lah, dengan sedikit penurunan aja sampai 2013. Jadi ICBP itu sebetulnya lebih layak daripada INDF. Kalau kita lihat MYOR atau Mayora, itu meningkat dari kira-kira 9.800 tahun 2010, meningkat luar biasa tinggi di 2011, tapi menurun di 2013. Ya, kita berharap di kuartal kedua ini penurunan itu tidak berlanjut, karena mereka sudah naik terlalu tinggi antara 2010-2011. Kalau Aisyah sudah kita tidak rekomendasikan karena valuasinya negatif, karena performance keuangannya mengalami defisit cash flow dan mengalami kerugian. Ultra Jaya kita melihat peningkatan meskipun ada penurunan valuasi atau nilai wajar tahun 2011 dari 1.300 turun dari 900, tapi naik lagi 2.900, kemudian 2013 naik lagi 3.900. Di sini kita lihat kinerja keuangan OLTJ itu meningkat cukup tajam. Jadi yang kita tunggu adalah harga. Apalagi kalau kita lihat dari laporan semesteran tahun 2013, ini paling tidak bertahan di posisi valuasi 3.900. Jadi kita juga bisa mempertimbangkan kalau valuasi 2013 itu juga sebetulnya nilainya menurun, meskipun secara absolut angkanya meningkat, harusnya lebih tinggi dari 3.900. Ini disebabkan karena faktor makro, naiknya suku bunga dan government bond yield atau surat utang negara yang kita jadikan suatu indikator daripada perhitungan melalui kalkulator saham. Ya, berikutnya saham-saham second line, STTP itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2013. Kalau lihat daripada kondisi keuangan STTP, di sini kita nggak melihat historicalnya ya, tapi saya bisa sampaikan di sini revenue itu meningkat luar biasa, earningnya juga meningkat luar biasa. Di situ makanya di sini kita lihat 2013 itu meningkat di 2000. Sobi juga begitu meningkat di nilai wajar tertinggi, terendahnya juga meningkat otomatis. Roti juga meningkat dari 3.000 jadi 5.800. MLBI itu malah menurun dari 3.500 jadi 135. Jadi MLBI ini
sebaiknya dihindari. Kalau lihat harganya yang sangat luar biasa, 1,2 juta, dengan valuasi hanya 11%, dan sekarang menurun lagi kondisi kinerja keuangan mereka. DLTA juga, DLTA meningkat sedikit, DLTA malah lebih baik kepada MLBI dari segi kondisi fundamental keuangan, karena MLBI itu juga mengalami negatif daripada working capital sebetulnya. Terus kita lihat ADES menurun meskipun mengalami lonjakan luar biasa dari 2011 1.200 naik menjadi 6.000, sekarang turun lagi jadi 2.600. Kemungkinan 2012 itu kenaikan yang terlalu tinggi. Jadi pencatatan keuangan berdasarkan metode-metode yang disepakati mungkin kurang mencerminkan keadaan sebenarnya di tahun 2012. Tapi secara tren itu meningkat, karena kalau lihat 2011 1.200, 2013 itu 2.600, tetap meningkat. Alto itu saham yang baru IPO, itu kita lihat penurunan dari 2012 ke 2013. SKBM yang baru relisting itu kita belum bisa banyak bicara, belum bisa banyak data untuk mengevaluasi lebih lanjut. SKLT itu menurun dari 500 menjadi di bawah 200. Sekarang kita lihat di 3 besar perusahaan berdasarkan aset, yaitu saham blue chip, Indofood, Sukses Makmur, Indofood, ICBP, dan Mayora. Kalau kita lihat daripada historical 2010 sampai 2013, kita lihat 2012 itu kita breakdown menjadi per kuartal, dan 2013 kuartal 1 itu terjadi penurunan. Kalau kita lihat 2010-2011 valuasinya itu 59 naik ke 98, kuartal 1 turun terus dari 96, 85, 78, 69 sampai sekarang kondisi 42. Kenapa? Coba kita lihat, kalau kita lihat revenue-nya tahun 2011 45, tahun 2013 memang meningkat ya jadi 51, kan, tetapi kalau kita lihat profitnya, bottom line-nya, yang terpenting sebenarnya dari bottom line, dari 4,8 turun menjadi 3,7. Kalau kita lihat daripada free cash flow, dari 3,4 turun drastis 1,2. Kenapa terjadi penurunan drastis sedangkan bottom line-nya itu hanya turun, tapi lumayan juga ya, tinggi dari 4,8 menjadi 3,7, jadi penurunan sebesar 1 triliun lebih, tapi cash flow-nya itu mengalami penurunan yang lebih daripada 1 triliun, itu hampir 2 triliun lah, itu 2 triliun lebih malah penurunan cash flow. Ini disebabkan oleh biaya non-operating, non-operasional, atau tingginya belanja modal dan rugi daripada atau biaya-biaya non-operasional yang meningkat. Dari segi neraca itu cukup relatif hampir sama ya, 2011 itu positif 2011, 2013 meningkat 227. Daripada kita lihat rasio keuangan, ROE-nya turun, debt equity-nya sebetulnya tetap bagus, malah meningkat, malah tambah bagus betulnya. Profit margin turun, gross margin turun. Berikut kita lihat Indofood ICBP. Kita lihat valuasinya 2011 6.000, 2013 itu turun tipis. Kalau kita lihat revenue-nya tahun 2011 19,3, 2013 24,2, yaitu meningkat sebetulnya. Kalau kita lihat free cash flow 2011 itu 1,9, 4, dan tahun 2013 itu 1,98.
meningkat sangat tipis. Sementara neraca itu 2011 5,4 positifnya, positif eh, neraca, surplus neraca kalau 2013 itu menurun sekitar 1 triliun menjadi 4,3. Kalau kita lihat ROE itu 2011 ke 2013 meningkat dari 19 ke 21. Profit margin tetap, gross margin tetap, debt equity juga tetap. Jadi perusahaan cukup stabil sebetulnya. Jadi kita lihat hanya saat kalau memang harga itu sudah terkoreksi baru kita beli. Saat ini harga belum terkoreksi untuk masuk dalam koridor under value berdasarkan stock valuation calculator. Berikut adalah Mayora, yaitu produsen daripada makanan, snack, crackers, dan lain sebagainya. Kita lihat peningkatan yang cukup tajam 2010-2011, valuasinya dari 97 ke 25 ribu dan menurun di 2013 menjadi 18.800. Dan kenaikan yang sangat super tinggi yaitu kenaikan hampir 3 kali lipat atau 2,5 kali lipat ya, dari 2010 ke 2011. Kemudian kalau kita lihat net income tuh naik dari 483 2011 naik menjadi 744. Dari revenue juga naik. Dari neraca surplusnya, nah ini neraca ini 2011 tuh surplus 1,5 triliun, 2013 tuh defisit neracanya di minus 300 miliar. Dan itu juga faktor yang menyebabkan turunnya valuasi dari 25.000 menjadi 18.800. Tapi jangan salah, kalau kita lihat daripada government bond yield tahun 2011 itu jauh lebih rendah. Itu kalau nggak salah itu di bawah 6%. Kalau 2013 saat kalkulasi ini diperoleh itu adalah eh, surat utang negara yieldnya itu di atas 6,5% atau 7%. Jadi karena perbedaan dari government bond yield, tentunya valuasi juga mempengaruhi. Semakin tinggi daripada government bond yield, semakin tinggi risiko, semakin mahal, semakin menurun harganya. Karena investor akan melihat risiko lebih tinggi masuk ke pasar saham karena government bond yield-nya meningkat. Baik, pemirsa sekalian, cukup sekian. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih.